warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Siti Fadila dari kelas 8F. Nomor absen saya 24. Saya akan membuat video tentang resensi buku yang judulnya Legenda Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing. Sepulang dari ladang, ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama ia melemparkan pancingannya ke sungai. Mata kayunya setelah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingannya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingannya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan itu. Kemudian setelah ikan itu diletakkannya ke satu tempat, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Perasaannya gembira sekali karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging itu kalau sudah dipanggang. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersiram karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu, meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Setelah beberapa minggu, perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kemudian mereka menikah. Setahun kemudian mereka dikaruniai anak laki-laki. Anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Kebiasaan dia hanya bermain dan makan. Ia tidak pernah membantu ayahnya yang bekerja di sawah. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya untuk mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak. Akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan ia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian ia bermain sampai puas. Setelah ia puas bermain, ia kemudian lapar. Maka makanan yang seharusnya buat ayahnya ia makan sebagian dan menyisakan sedikit untuk ayahnya. Sementara di ladang, ayahnya bekerja mulai dari pagi dan sama sekali perutnya belum diisi makanan. Hari sudah mulai siang, perutnya sudah mulai keroncongan. Lama-kelamaan ia begitu kesal. Mengapa sampai saat ini belum ada kiriman makanan? Akhirnya ia menghentikan pekerjaannya dan beristirahat sebentar. Sambil menunggu kedatangan makanan,
Selang beberapa saat, anaknya datang sambil membawa makanan. Ia begitu semangat menyambut anaknya. Namun, saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak kurang ajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, anak itu beralih pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya, dia mengadukan bahwa dia dipukuli ayahnya. Mendengarkan cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang ia ucapkan karena anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan yang besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu pun meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang dia kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Jadi pesan moral dari cerita legenda Danau Toba adalah berdasarkan kisah di atas, pesan moral yang dapat diambil adalah janganlah suka meremehkan hal kecil. Janji adalah segalanya, serta berbaktilah kepada orang tua. Sekian dari saya, jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.